Oke, selamat siang. Unit Scoopy FI starter kasar. Seperti biasa, ini nanti akan saya lakukan full service. Full service di bagian GVT, throttle body, box filter, dan pengecekan di sistem lainnya. Intinya, seperti video-video sebelumnya, saya lakukan penanganan secara full, mulai dari GVT, TB, dan box filter. Lanjut ke bagian area throttle body. Ya wajar kalau kotor seperti ini untuk bagian area TB nya. Intinya nanti untuk area TB ini seperti biasa juga di video-video sebelumnya, saya lakukan cleaner secara manual di bagian TB. Nanti saya lepas, saya belah menjadi dua bagian. Lanjut lagi. Kemudian di bagian area GVT, ini bagian seal keras mengalami kerusakan, wajib ganti. Namun sebelum diganti, cuci dulu sampai bersih di area GVT ini. Kemudian nanti ganti bagian seal keras dan seal pulinya sekalian, supaya hasilnya mantap. Intinya, sebelum melakukan pengecekan di bagian GVT ini, ketika mau mencuci itu usahakan dilihat dulu di bagian seal keras, kemudian seal puli. Ini kan bagian seal keras depannya kan rusak. Nah, cuci sekalian pakai BBM seperti ini. Namun nanti ketika selesai baru diganti seal keras yang baru. Seperti itu. Jadi tidak asal main cuci pakai BBM. Kalau pakai air sabun tidak masalah, tetapi kalau pakai air BBM, karena ini karet, itu sifatnya bisa mengalami keras ketika terkena bahan kimia. Contohnya seperti BBM. Karena ini tadi rusak, ya sekalian saya cuci, ketika bersih saya ganti nantinya. Seperti itu. Ini untuk tahapan pembersihan atau membersihkan di bagian GVT atau di bagian rumah GVT. Untuk medianya ya atau bahannya bisa pakai BBM atau air sabun, atau pakai air menggunakan sabun atau deterjen, terserah. Intinya bersihkan di bagian area GVT ini. Seperti itu teman-teman. Intinya supaya di area GVT ini benar-benar bersih, steril.
ketika bagian CVT ini bersih, otomatis komponen-komponen seperti V-belt, roller, rumah roller, kemudian kampas ganda itu umurnya juga semakin lama, dalam arti awet seperti itu. Dan ini untuk hasilnya, untuk bagian rumah CVT-nya sudah bersih, sling seperti ini. Nah, ini nanti jangan lupa, karena ini bagian sel keras depan itu rusak ya, akan saya lakukan penggantian seperti itu teman-teman, untuk proses dan pola kerjanya. Kemudian lanjut untuk membersihkan di bagian tutup rumah CVT. Ini masih sama, menggunakan bekas yang mencuci untuk bagian rumah CVT-nya itu. Seperti ini, tinggal tuangkan, misalkan seperti BBM, pakai air sabun juga boleh, tetapi kalau pakai air sabun harus benar-benar telaten seperti itu. Apakah pakai BBM itu berarti tidak telaten? Ya sama. Intinya pola kerjanya itu sama, harus benar-benar dikerjakan dengan teliti, dengan telaten. Memang butuh waktu yang tidak sedikit cepat ya. Untuk membersihkan bagian ini itu butuh waktu 2-3 kali untuk membersihkan. Ketika sudah dikuas seperti ini, kemudian dikompresor, kita ulangi lagi sampai bersih lah, intinya seperti itu. Diulangi sampai benar-benar bersih. Misalkan untuk teman-teman yang mau servis sendiri, misalkan unitnya di rumah, mas saya tidak punya kompresor, boleh. Kalau cara seperti ini, ketika sudah dirasa bersih, misalkan tutup bagian CVT ini ya, kita tinggal tengkurapkan saja, kita tinggal balik, kemudian tunggulah waktu 15-20 menit, itu pasti nanti sisa bahan bakarnya atau minyaknya itu juga akan kering sendiri. Sama halnya dengan bagian rumah CVT, itu bisa dilap, karena CVT ini kan tegak lurus, otomatis ketika kita mencuci misalkan pakai BBM otomatis langsung mengalir ke bawah atau jatuh seperti itu. Jadi tidak usah bingung ketika servis sendiri, misalkan di rumah yang punya unit seperti itu, mau belajar ya silahkan. Nah, ini nanti juga saya ulangi lagi tahapannya sama, untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan sampai benar-benar bersih secara maksimal. Kemudian lanjut membersihkan di bagian intake throttle bodinya. Seperti video-video sebelumnya juga ini saya lakukan atau saya bersihkan secara manual seperti ini. Bagian throttle body saya pisahkan menjadi 2 bagian.
Kemudian lanjut ke bagian intake manifold. Ini klep harus benar-benar dalam kondisi TMA teman-teman. Dalam kondisi TMA atau klep bagian ini tuh menutup ketika nanti kita semprot pakai cleaner injeksi. Dengan tekanan yang lumayan tinggi, itu nanti kotoran juga akan terangkat ke atas seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini bagian lubang klep ini itu sudah bersih. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kan ada residu seperti sisa bahan bakar atau oli ya, dan debu. Nah, ini semprot seperti ini diulangi sampai beberapa kali. Di cleaner seperti ini, kemudian dikompresor nantinya. Nah, ketika saya kompresor itu otomatis kotorannya akan terangkat ke atas. Tetapi ingat, klep harus dalam kondisi tertutup atau TMA. Nah, untuk hasilnya ini bagian TB di bagian sensor. Kemudian ini untuk intake throttle body sudah saya bersihkan. Kemudian di bagian rumah roller seperti ini. Kemudian ini untuk kipas rumah rollernya sudah saya bersihkan. Terus di bagian mangkok kampas ganda sudah saya bersihkan. Kemudian di bagian semua intinya teman-teman, ini semua sudah saya bersihkan, baik di bagian pislet, kemudian di bagian dinamo atau pinionnya ya, ini sudah saya bersihkan. Kemudian ini untuk bagian filternya, untuk bagian filter juga sudah saya cuci. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk filter ini sudah saya bersihkan. Saya fokus di bagian dalam, untuk bagian luar plus kalau memang mudah untuk dibersihkan, karena biasanya bagian luar itu sangat kotor sekali. Ada yang bisa dibersihkan secara maksimal, ada yang tidak. Intinya saya fokus di bagian dalam box filter. Dan untuk tutupnya juga sudah didapatkan hasil yang bersih. Nah, ketika sudah bersih seperti ini, semua sudah melakukan tahap pengecekan, tidak ada komponen atau spare part yang mengalami kendala atau kerusakan yang serius, dan bisa dipakai untuk jangka waktu 3 atau 6 bulan, baru kita memberikan sebuah garansi kepada konsumen. Seperti itu teman-teman. Itu pola kerja di tempat saya atau khusus yang saya tangani. Next, lanjut ke bagian test drive. Oke, selamat siang. Selamat siang. Seperti biasa, ini test drive unit Scoopy FI starter kasar. Setelah menjalani penanganan servis full, mulai dari servis CVT, kemudian servis di bagian TB, terus di bagian box filter, intinya full servis untuk unit Honda Scoopy ini. Telah saya tangani secara full servis, yaitu membersihkan di bagian CVT, kemudian membersihkan di bagian throttle body, terus di bagian intake manifold, serta membersihkan di bagian box filter. Intinya semua sistem sudah saya cek, mulai dari sistem data FI, kemudian pengereman depan dan pengereman belakang juga sudah saya cek. Untuk bagian lampu sen, kemudian lampu belakang, lampu stopnya juga sudah saya lakukan pengecekan. Intinya semua sudah normal, baik fungsi sen kanan dan kiri, kemudian untuk remnya juga sudah berfungsi, serta lampunya juga sudah berfungsi. Nah, ini untuk tahap test drive, dimana setiap saya servis, setelah melakukan servis itu wajib saya test drive untuk mengetahui apakah ketika atau setelah saya servis itu motor mengalami kendala atau malah lebih tidak performa ketika saya servis dengan sebelumnya. Dan saya harapkan setelah saya servis itu motor itu performanya itu lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini intinya video ini tidak usah lama-lama, hanya untuk test drive akselerasi kemudian gas tengah. Saya tidak mencari di bagian top speed. Intinya
akselerasi itu enak, untuk gas tengah juga enak, kemudian dikendarai juga nyaman. Untuk menghemat durasi supaya tidak terlalu panjang, intinya tidak panjang lebar, ini hanya tahap test drive stop and go bagaimana, kemudian untuk gas tengahnya dan kenyamanan berkendara. Untuk speedo tidak berfungsi karena kabelnya putus. Oke, cukup untuk unit Scoopy ini saya nyatakan ready. Intinya seperti itu teman-teman, ketika melakukan servis atau penanganan sepeda motor ya, itu usahakan untuk dilakukan test drive baik sebelum melakukan tahap penanganan maupun setelah melakukan tahap penanganan. Intinya ketika motor atau unit itu diserahkan ke konsumen, itu dalam kondisi benar-benar ready, dalam arti tidak mengalami kendala atau tidak mengalami masalah seperti itu. Namun ketika ada kendala lagi atau ada kerusakan lagi di luar jangkauan kemampuan kita, ya itulah kita sebagai manusia. Seperti itu. Terkadang semua sudah kita cek, sudah kita teliti, tetapi di luar jangkauan kemampuan kita kok ternyata masih ada kerusakan, ya itulah mungkin kekurangan kita bisa dijadikan sebuah koreksi atau untuk kedepannya lebih baik lagi. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Intinya semua cek keseluruhan mulai dari sistem pengereman baik depan, belakang, kemudian kelistrikan baik lampu belakang, lampu depan, kemudian lampu pengereman, kemudian tekanan angin dan lain sebagainya kita cek secara keseluruhan, kemudian kita nyatakan layak pakai. Nah, disitu baru kita bisa atau berani memberikan kepada konsumen unit tersebut. Nah, ini semua sudah saya servis. Tuh. Nah, ini ya. Ini intinya semua sudah saya tangani secara maksimal. Untuk unit Scoopy ini sudah saya tangani keseluruhan secara maksimal. Baik mulai dari throttle body, kemudian box CVT seperti yang video teman-teman lihat di awal, itu membersihkan di bagian CVT, kemudian pengecekan di bagian V-belt, pengecekan di bagian roller dan rumah roller, serta di bagian bos rumah roller, serta pengecekan juga di bagian kampas ganda. Ketika bagian CVT tidak mengalami masalah atau bisa dikatakan layak pakai, itu menurut saya pribadi di situ saya berani memberikan sebuah garansi seperti itu. Kemudian pengecekan di bagian throttle body, di bagian throttle body ini, di bagian throttle body itu ada yang namanya sensor TPS, kemudian ada yang namanya injektor, kemudian ada yang namanya sensor idle, kemudian ada yang namanya sensor cok otomatis lah kalau orang bilang itu. Intinya semua komponen itu kalau sudah dinyatakan layak pakai dalam arti tidak mengalami masalah, umumnya di bagian TPS itu yang bermasalah ya. Umumnya di bagian TPS itu yang bermasalah itu umumnya di bagian throttle body. Umumnya di bagian throttle body itu yang bermasalah itu biasanya pada bagian sensor TPS. Pada bagian sensor TPS itu umumnya mengalami masalah. Nah, makanya sebelum memberikan sebuah garansi kepada konsumen itu cek dulu untuk tegangan output TPS-nya. Rata-rata untuk tegangan output TPS itu untuk jenis matic ya rata-rata yang mengalami masalah ya di TPS-nya itu. Untuk unit ini saya garansi selama 3 bulan full. Ketika ada kerusakan kurang dari 3 bulan itu menjadi tanggung jawab saya atau kewajiban saya untuk memperbaiki. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk garansi ketika ada kerusakan, penggantian spare part itu di luar tanggung jawab saya. Intinya untuk servis ini saya pengerjaan di bagian CVT itu sudah melalui tahap pengecekan di bagian V-belt, tidak mengalami masalah, kemudian bagian roller juga tidak mengalami masalah, bagian rumah roller juga tidak mengalami masalah, serta di bagian bos rumah roller juga masih bagus, tidak mengalami masalah. Begitu juga di bagian kampas ganda, sama masih layak pakai, tidak mengalami masalah.
Ketika semua sudah saya cek di bagian CVT, baru saya memberi sebuah garansi. Ketika di bagian CVT misalkan VPL-nya mengalami retak, wajib diganti, itu saya tidak memberi sebuah garansi, kecuali dari pihak konsumen menyarankan untuk ganti, itu beda lagi. Intinya sebelum memberikan sebuah garansi, cek dulu di bagian CVT. Komponen CVT itu ada kampas ganda, kemudian per kampas ganda atau kemudian per CVT, per puli ya, terus bagian VBEL itu harus benar-benar dicek mengalami keretakan atau tidak. Kemudian di bagian rumah roller itu sudah oblak atau masih utuh, dalam arti masih normal antara bos rumah rollernya itu sendiri juga masih layak pakai, dalam arti tidak mengalami kerusakan. Kemudian pisletnya sendiri juga masih layak pakai. Intinya tanpa harus melakukan penggantian, cek dulu ketika semua komponen itu fungsinya masih baik semua, baru beranjak ke bagian throttle body. Throttle body itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada TPS, kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya sensor cok otomatis, atau ada lagi yang namanya injektor, kemudian ada lagi yang namanya setelan idle atau setelan langsam ya. Tetapi umumnya di bagian throttle body yang sering mengalami masalah itu di bagian TPS-nya. Ketika di bagian TPS tidak mengalami masalah, lanjut lagi pengecekan di bagian unit-unit lainnya. Ketika semua komponen sudah melakukan tahap pengecekan dan tidak mengalami sebuah masalah, baru bisa memberikan sebuah garansi 3 bulan atau bahkan lebih. Itu jadi mohon maaf ya, memberikan garansi itu tidak sewenang-wenang atau tidak seenaknya, dalam arti semua tahap sudah saya lakukan pengecekan. Ketika satu saat kok ada trouble di luar jangkauan kemampuan saya, nah itulah kekurangan. Tidak masalah, bisa diterima, misalkan komplain dari konsumen ya tidak masalah, diterima. Tetapi kok ketika ada kerusakan di area yang kita tangani atau yang kita amati, ya monggo, itu mau ditanggung 100% tidak apa-apa, mau dibicarakan dengan konsumen baik-baik ya itu poin plus.